Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihuni ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi al-mudhibi lin-nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sallallahu wa sallam zahiran wa batinan fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah bil hadratin nabi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma ruhi jami' masyayikhina wa masyayikhina jami' abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa warhamina wa qarabatina wa jami' ahbabina ajma'in. Anna Allah al-karim yaghfir lahum yarhamuhum wa yulid darajatihim fi dunya wal akhirah wa yanfa'una wa yu'idu alaina من بركاتهم وأسرارهم وألوانهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جانبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد، فقال المصنف سيدي وأستاذي الحبيب حسن بن أحمد بن محمد بن سالم الكاف حفظه الله ورعاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: دهن شعر الرأس واللحية وأما دهن بقية البدن فلا يحرم. Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dimuliakan Allah, pembahasan kita masih di dalam hal-hal yang diharamkan di waktu berihram. Sebelumnya kemarin sempat kita bahas perihal yang diharamkan itu diantaranya adalah memakai wangi-wangian. Pokoknya apa saja yang diperuntukkan untuk bau harum wangi-wangian maka tidak boleh bagi kita untuk memakainya, walaupun tadi dengan cara apapun itu. Karena terkadang bapak-bapak sekalian yang namanya harum-haruman atau memakai di wangi-wangian itu bukan hanya dengan dioles, terkadang itu bisa dibakar seperti bukhur. Pakai bukhur dibakar, kita dalam keadaan berihram jelas tidak boleh. Karena itu kategori pakai wangi-wangian. Jadi intinya memakai wangi-wangian itu dengan segala macam bentuknya, baik itu dioles atau mungkin ya tadi dibakar dan seterusnya lagi. Ini setidaknya yang perlu kita harus ketahui di dalam hal ini. Kemudian diantaranya lagi adalah berhubungan badan dan juga hal-hal yang pendahuluan daripada berhubungan badan seperti memegang-megang dalam keadaan syahwat, nafsu, kemudian mencium-cium, itu juga tidak boleh. Namun tentunya tatkala kita atau seseorang berhubungan badan, ini memang betul-betul berhubungan badan, tidak cium-ciuman, tidak pegang-pegang, tapi ini betul-betul berhubungan badan. Maka bisa jadi kalau dia berhaji maka hajinya rusak.
Kalau dia umroh maka umrohnya batal, rusak. Demikian nih. Ya kalau hajinya rusak tidak bisa diapa lagi bahwa sekalian ini rusak dan bisa ditambal lagi dengan membayar fidyah atau apa tidak bisa lagi karena hajinya rusak kalau dia berhubungan badan. Demikian ini dengan syarat yang 4 kemarin ini, yaitu dia mengerjakannya dalam keadaan mengetahui hukumnya, dia mengerjakannya itu dalam keadaan sengaja, dan dia mengerjakannya itu pilihan dia. Dan kalau haji sebelum tahallul yang pertama di dalam haji. Kalau umroh berarti sebelum tuntas atau selesai umrohnya, sebelum dia mencukur rambut atau mengundur rambutnya. Kalau umroh nih, karena kalau umroh itu tidak ada tahallul yang pertama, tahallul yang kedua tidak ada. Pokoknya ya tahallulnya dengan apa? Mencukur rambutnya. Kalau dia seumpama pas umroh ini bukan haji, ibadah umroh. Dia sebelum mencukur rambutnya dia berhubungan badan dengan istrinya, maka jelas umrohnya batal, umrohnya rusak, dan bisa lagi ditambah dengan membayar fidyah atau apapun tidak bakal bisa. Kemudian kata beliau, tatkala ada seseorang merusak hajinya dengan berjima, merusak hajinya itu dengan berjima, maka kewajiban bagi dia 5 hal. Kalau ada, maaf ibu sekalian, merusak hajinya dalam keadaan merusak itu dengan berjima sebabnya, maka wajib baginya 5 hal. Yang pertama, menyempurnakan ibadahnya. Jadi kalau ada orang merusak ibadah umrohnya atau ibadah hajinya dengan berjima, berhubungan badan, maka yang pertama yang harus dilakukan wajib meneruskan ibadahnya. Kalau haji wajib tuntaskan hajinya, kalau umroh wajib tuntaskan umrohnya. Walaupun sebetulnya ini sudah batal. Dan yang kedua, wajib atau berhak mendapatkan dosa. Ini itu dapat dosa dia, pelanggaran. Dan yang ketiga, kewajibannya adalah mengganti secara langsung, wajib diganti. Kalau haji ribet ya, karena memang harus tahun depan. Kalau umroh ya kita bisa menggantinya ya setelah ini juga bisa. Karena kalau umroh itu kan cepat sekali. Tapi kalau ibadah haji ya karena memang setahun sekali wajib dia menggantinya. Alal faul secara langsung, tidak boleh nanti tidak boleh. Nunggu nanti tidak boleh. Secara langsung kewajibannya. Kemudian yang keempat, kewajibannya adalah membayar kafarah tebusan yang besar. Kafarah udman, harus membayar kafarah udman nantinya. Dan yang kelima, mendapatkan takzir, sanksi dari agama, sanksi dari pihak hakim, tambahan. Ada sanksi tambah. Jadi ini sekalian, ada kalanya had, ada kalanya takzir. Jadi sanksi dalam agama itu ada kalanya had. Kalau had itu memang sudah ditetapkan dalam agama. Kalau mencuri sampai ke batasnya, mencurinya itu sampai ke batasnya rumpun dinar, 1/4 dinar dia mencurinya, maka dipotong tangannya. Itu had, itu dari agama menentukan. Tapi kalau ada sanksi tapi tidak ditentukan oleh agama, yang menentukan adalah hakim, yang menentukan adalah kepala pemerintah, Amirul Mukminin, maka itu namanya takzir. Jadi takzir itu sanksi. Makanya biasanya kalau istilah di pondok kemudian dia melanggar aturan pondok, itu kena bahasanya takzir. Engkau nanti takzir, kamu nanti ditakzir. Nah, takzir itu ya istilah ya, intinya selain atau ketetapan yang tidak ditetapkan di dalam syariat, dalam agama. Kalau mencuri itu bahasanya had, kena had nanti. Hadnya itu semacam ini, semacam ini, dan seterusnya. Itu sudah ditentukan di dalam agama. Demikian. Nah, ini sedikit perbedaan antara had dan takzir. Nah, orang ini yang melakukan berjima, berhubungan badan di waktu dia berihram untuk haji maupun umroh, nanti kena takzir juga. Di antara sanksinya wajib ditakzir. Selain dia wajib membayar kafarah secara agama, dan ini memang dari agama, nanti memang ada tambahannya, sifatnya tambahan, itu takzir. Kemudian di antara lagi bos sekalian yang tidak dibolehkan tatkala kita dalam keadaan berihram, yaitu memakai minyak untuk kepala dan juga untuk lehyah janggut kita. Adapun minyaknya itu kita pakai untuk anggota tubuh yang lain, badan, mungkin maaf di sana itu dingin sehingga kulitnya itu kering, kemudian pakai minyak, maaf tubuhnya pakai lotion atau body atau apa, itu boleh, tidak mengapa, asalkan minyak tadi tidak dipakai di rambut atau janggut. Demikian ini. Kemudian di antara lagi yang tidak diperbolehkan tatkala kita berihram itu adalah membuat
atau membunuh binatang buruan. Membunuh binatang buruan. Di sini yang perlu diperhatikan Bapak sekalian mengenai syarat binatang buruan itu yang diharamkan kita membunuhnya. Itu syaratnya setidaknya ada 3. Yang tidak boleh kita bunuh itu kalau kita dalam keadaan berihram itu 3 syaratnya. Yang pertama an yakuna bariyan. Hendaknya binatang itu adalah binatang barian, binatang yang hidup di darat. Barian itu hidup di darat, binatang darat, bukan binatang laut. Kalau binatang laut beda lagi. Terus kalau burung bagaimana? Burung termasuk binatang darat. Jadi ada 2 aja, ada binatang laut sama binatang darat. Jadi yang di sini yang tidak diperbolehkan itu adalah apabila binatang darat. Keluar daripada hal ini, tidak masuk dalam kategori ini adalah binatang laut. Fala yahrum, kalau kita dalam keadaan berihram kemudian kita memburu binatang laut, mancing gitu kemudian kita membakar-bakar, ini ihram, ini kita berihram, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Demikian. Yang tidak boleh itu adalah binatang darat. Kemudian yang kedua an yakuna ma'kulan, hendaknya bagi binatang tadi itu bisa dimakan, boleh dimakan. Tidak binatang yang berupa tidak boleh dimakan. Kalau binatang tidak boleh dimakan, ya boleh. Maksudnya kita tidak dapat sanksi. Tapi kalau binatang itu boleh dimakan, seperti kijang, mungkin kijang, atau mungkin binatang-binatang yang yang tidak jinak, binatang yang di alas, binatang yang di hutan, mungkin kemudian kita membunuhnya, ya bisa jadi kita kena sanksi. Karena itu binatang-binatang yang boleh dimakan. Kemudian yang ketiga persyaratannya selain harus binatang darat, harus bisa dimakan binatangnya, dan binatang itu wahsyian, binatang yang wahsyi. Wahsyi itu kebalikan daripada jinak, maksudnya yang tidak bertuan. Binatang itu memang binatang wahsyi, binatang yang di hutan. Ini binatang yang di hutan. Beda kalau binatang itu piaraan orang. Kalau binatang itu piaraan orang, yang jinak dengan orang, ya beda lagi. Ini tidak masalah. Yang jelas kalau dia memburu binatang buruan di tanah haram dan dia dalam keadaan berihram, kena sanksi nantinya. Kena sanksi. Tergantung apa yang dibunuh nantinya. Nanti akan ada setelah ini Bapak sekalian tentang masalah jimaul haji, bayaran di dalam membayar dam itu seperti apa. Demikian, intinya itu termasuk pelanggaran. Kemudian saya lanjut Bapak sekalian. Wa idza kana mutawallidan min ma'kulin wa ghairi ma'kulin. Apabila ada binatang tersebut ternyata lahiran atau besteran daripada binatang yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Jadi besteran orang tuanya itu adalah binatang yang bisa dimakan seperti kambing, sama binatang yang boleh dimakan, mungkin seperti yang bertaring serigala, mungkin babi, atau ya singa, mungkin babi yang tidak boleh dimakan. Au mutawallidan min ba'in au bahriyin, atau binatang tadi terlahir dari binatang darat dan binatang laut campuran. Ini binatang darat sama binatang laut campuran. Atau mutawallidan, atau binatang tadi itu adalah binatang yang terlahir dari binatang wahsyiin wa ahliin. Wahsyi itu binatang yang tidak jinak, dan binatang yang ada di hutan, sama binatang yang hidup dengan orang, yang piaraan orang. Maka bagaimana? Boleh tidak kita memburunya? Maka kata beliau, fayahrumu sayduhu, maka tetap haram kita memburu dan membunuhnya, tetap haram, tidak boleh. Asalkan masih ada yang tidak boleh. Kan tadi ada 2 antara binatang yang boleh dimakan sama tidak boleh dimakan. Lahiran daripada itu tetap nanti, karena memang salah satu orang tuanya hewan tersebut itu adalah yang bisa dimakan. Kan tadi syaratnya harus bisa dimakan binatang yang buruan tadi. Kemudian kata beliau, wajibu al-fidyatu taghriban litahrim, dan wajib membayar fidyah karena sebagai taghriban litahrim, karena memang memberatkan akan hukum keharaman di sini. Karena memang salah satu daripada kedua bapak ibunya hewan tersebut itu adalah binatang yang tidak boleh kita buru. Tipe hewan yang tidak boleh diburu. Maksudnya tutup kan ya, kepanasan nanti. Kemudian terus saya lagi di sini. Wa yahrumu sayyidu 'alal muhrim wa ghairihi fil haram.
Wa kadzalika kharijal haram 'ala al-muhrimi faqad. Kata beliau sekalian, saya ingin haram berburu atau membunuh binatang buruan ini bagi orang yang berihram, dan juga terhadap orang yang tidak berihram juga tidak boleh berburu. Tapi dengan catatan apabila berburunya di tanah haram. Jadi ini di tanah haram itu ada batasannya nih. Kalau kita di Mekah itu ada batasan tanah haram. Bagi kita yang berihram atau bagi kita yang tidak berihram, tidak boleh berburu binatang buruan di tanah haram, baik dia itu berihram maupun tidak, karena alasannya dia berada di tanah haram, tanah yang dimuliakan. Berarti binatang di dalam itu dimuliakan. Sudah panas nih. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Demikian ini. Kemudian saya lanjutin. Wa kadzalika kharijal haram 'alal muhri faqat. Begitu juga tidak boleh berburu binatang di luar tanah haram, tapi bagi orang yang berihram saja. Jadi kesimpulannya sekalian, kalau kita berihram, dalam keadaan berihram, tetap tidak boleh berburu binatang ini, tidak boleh membunuh, baik itu di tanah haram maupun di luar tanah haram. Tapi kalau bagi kita yang tidak berihram, nanti yang tidak boleh berburu membunuh itu binatang yang kriteria yang 3 tadi, yang binatang darat, binatang yang bisa dimakan, dan binatang yang tidak jinak. Itu bagi kita yang tidak berihram tidak boleh berburu tipe binatang itu apabila kita berburunya di tanah haram. Tapi kalau kita yang berihram mau di tanah haram mau tidak, ya tetap tidak boleh. Demikian ini. Kemudian wa kadzalika ida'u, begitu juga tidak boleh idza mengganggunya, menyakitinya tidak boleh juga. Jangan membunuh, menyakiti pun tidak boleh. Demikian ini. Wa tajibul fidyatu sawa'un dakhilal haram aw kharijahu 'alal muhrim wa kadza 'ala ghairihi dakhilal haram faqat. Dan bahkan sekalian wajib membayar fidyah. Kalau kita sudah membunuh binatang buruan, wajib membayar fidyah sekalipun tadi di dalam tanah haram maupun di luar tanah haram. Tapi bagi orang yang statusnya berihram, ada orang membunuh yang berihram membunuh binatang di luar tanah haram, bayar fidyah, tetap bayar fidyah. Di dalam tanah haram tetap bayar fidyah. Bahkan kata beliau, wa kadza, begitu juga bayar fidyah, tebusan ala ghairihi, atas orang yang selain berihram. Berarti orang yang tidak berihram juga kena sanksi berupa bayar fidyah apabila dia berburunya itu di dalam tanah haram. Demikian dia dapat haram hukumnya berburu di tanah haram bagi orang yang tidak berihram maupun dia berihram. Dan bahkan kalau dia membunuh binatang buruan wajib bayar fidyah, ditebus nantinya, tidak ditebus. Demikian. Kemudian selanjutnya sekalian, yang ke-9 adalah qat'u nabatil haram ar-ratbi, yang tidak diperbolehkan. Yang ke-9 yang terakhir adalah qat'u itu memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram yang basah, yang masih menghijau, tidak boleh nanti kita memotongnya. Kasyajari, seperti pohon, wal hashish ratbi, atau mungkin rerumputan yang masih hijau, itu tidak boleh kita cabut, tidak boleh kita potong, tidak boleh. Wa ustadzna min dzalika, namun ada pengecualian daripada semuanya, daripada tumbuh-tumbuhan. Apa itu yang dikecualikan? Al-iddikhar. Kalau kita mencabutnya, kita memotong itu tujuannya untuk iddikhar. Jadi iddikhar itu sekalian, iddikhar itu salah satu macam tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuh-tumbuhan tadi itu memang diperuntukkan untuk pengobatan, atau tumbuh-tumbuhan yang wangi, baunya itu enak, sedap, dan seterusnya. Maka kita mengambilnya itu, mencabutnya itu tujuannya memang wangi-wangian tadi, tujuan itu untuk berobat tadi. Maka bagaimana? Tidak apa-apa, kecuali kalau tumbuhan yang biasa kemudian kita potong, kita cabut, itu kita bayar denda nantinya. Tapi kalau dikecualikan daripada itu semuanya, yaitu seperti iddikhar, tumbuhan yang namanya iddikhar, nanti boleh kita mengambilnya, tidak apa-apa, walaupun dalam keadaan berihram. Atau mungkin alaful bahaim, alaf itu makanan binatang ternak, rumput-rumputan binatang ternak kita ambil, tapi diperuntukkan untuk itu. Kita dalam keadaan berihram nih, tidak apa-apa, karena memang tujuannya bukan untuk dia, tapi untuk memakani binatang. Kemudian wasiwak, mungkin untuk siwak itu kan sama, siwak itu termasuk
tumbuh-tumbuhan siwak itu karena memang itu dari kayu arok. Kita ngambil kayu arok itu kita cabut itu kayu arok tadi kita gunakan untuk bersiwak, boleh, tidak mengapa. Dalam keadaan berihram boleh. Demikian. Atau mungkin wazuru lil abdi wad dawa. Zuru itu ya tanaman. Tanaman untuk dimakan maupun untuk dijadikan obat, tetap tidak boleh, tetap tidak masalah karena memang ini termasuk pengecualian, tidak masalah di sini walaupun itu berupa makanan, tapi karena itu dijadikan asupan, dijadikan makanan, jadi tidak mengapa. Wa kullu ma lahu hajat, dan setiap tumbuh-tumbuhan yang dihajatkan, yang diperlukan, yang kita itu berhajat kepada tumbuhan tersebut, maka tidak apa-apa kita memotongnya dalam keadaan berihram itu tidak apa-apa. Seperti ini kayak makanan-makanan dan seterusnya tadi, makanan binatang dan seterusnya. Wa ammal hasyisul yabis, adapun rumput yang kering, fayahrumu qalbuhu, haram kita mencabutnya, namun tidak haram kita memotongnya. Tadi Bapak sekalian, itu tadi kalau kita mencabut itu kalau tumbuhan itu masih menghijau ada tumbuhan di tanah haram menghijau, kita cabut, kita potong tidak boleh. Kecuali kalau memang tumbuhan itu dihajatkan, kita perlu seperti untuk makanan binatang atau apa tadi maka tidak masalah. Kita beri karena ada hajat. Tapi kalau ini tumbuhan ini ada tumbuhan yang kering, maka yang tidak boleh itu adalah mencabutnya. Kalau memotongnya boleh, mencabutnya itu berarti seakar-akarnya tidak boleh. Kalau kering, tapi kalau mencabutnya ya memotongnya maka tidak masalah. Ini tidak apa-apa, tidak sampai ujungnya haram. Karena nanti sekalian bayar denda semua itu, bayar denda, bayar denda kayak kita mencabut tumbuh-tumbuhan. Ya tergantung, kalau nanti tumbuhan yang kita cabut itu besar, bisa jadi bayar denda itu berupa menyembelih kambing. Ini kalau kita membunuh binatang buruan, kita lihat binatang yang kita bunuh itu seperti apa. Kalau burung unta, nanti gantinya adalah unta besar, dia duitnya berapa puluhan juta kalau kita ingin membunuh itu. Bahkan burung dara itu, di sana banyak burung dara. Kalau kita berburu, kita bunuh, maka sanksinya kita harus menyembelih seekor kambing. Seekor kambing dan padahal itu seekor burung aja, gantinya seekor kambing. Demikian, karena memang yang paling kecil itu seekor kambing, ada lagi. Masa ayam tidak ada? Ini bayar dam menyembelih ayam itu tidak ada. Istilahnya kambing. Yang paling kecil itu kambing nanti. Jadi semacam itu. Makanya kita memburu burung dara, bisa lagi dalam keadaan berihram, maka sanksinya adalah menyembelih kambing. Demikian, karena memang ada riwayat yang dari para nabi semacam itu. Kemudian saya di sini mengenai bab jima'il haji, bab dam di dalam berhaji. Dam itu bayar tebusan dan seterusnya. Kemudian saya lagi aksamu jima'il haji arba'atun, macam-macam membayar dam di dalam berhaji itu ada 4 macam. Yang pertama dam tartibin wa takdirin, dam tartib dan takdir. Yang kedua dam tartib dan takdir. Yang ketiga dam takhir dan takdir. Dan yang keempat dam takhirin wa takdirin. Nah, di sini sekalian yang perlu diperhatikan, kan tadi ada 2 kata bayar dam tertib dan takdir. Ada kalanya bayar dam tertib dan takdir. Karena nanti semua itu ada maknanya masing-masing. Kalau tertib itu ya harus berurutan. Makanya di sini disebutkan oleh beliau mengenai pengertian kosakata yang bayar dam tadi. Kan ada bayar dam tertib dan takdir. Takdir itu dikira-kirakan. Bayar dam tertib dan takdir. Takdir itu nanti dikalkulasikan. Ini bayar dan tertib tapi dan dikalkulasikan. Ada kalanya bayarnya itu takhir, boleh milih, bukan tertib tapi boleh milih takhir. Takdir dan dikalkulasikan. Ada kalanya takhir dan takdir, boleh memilih, dan takdir itu diperkirakan di dalam agama. Sanksinya atau bayar damnya. Apa itu yang pertama? Tertib. Kan ada kalimat tertib atau bahasa Indonesianya tertib. Apa itu tertib? Maksudnya di sini la yajuzul intiqal, tidak boleh berpindah ila khoslatin, kepada suatu jenjang, suatu khoslah, suatu perkara. Tidak boleh pindah ke sana, tidak boleh. Illa idza ajaza amma qabla, kecuali kalau dia tidak mampu melakukan sebelumnya. Itu namanya tertib. Ya kayak tadi membayar kafarah uzma tatkala kita mungkin tatkala ada orang berjima di siang bulan Ramadan.
itu bayarnya adalah kafarah uzma, dan cara bayar kafarah uzma itu harus tertib berurutan. Berarti bagaimana urutannya? Membebaskan budak yang beriman. Kalau tidak ada, memang tidak ada nih, puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya orang ini tidak dianggap tidak bisa kecuali kalau dia melakukannya. Makanya dia harus melakukan dulu. Dia harus betul-betul belajar untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh, saya tidak bisa. Belum, harus dilakukan dulu. Kan tidak boleh milih, karena harus berurutan. Tidak boleh kita pindah ke yang ketiga. Gini, selama kita masih ada yang kedua, harus dilakukan itu. Makanya ada tertib. Gini, makanya nanti biasanya kalau bayar kafaroh besar, kafaroh uzma, itu biasanya harus tertib berurutan. Jadi intinya itu maksud daripada tertib. Maksud daripada tertib itu ya tadi, karena sanksinya itu bayar dam itu biasanya ada 3 macam nih. Nanti akan disebutkan apa aja, ada 3 macam. Itu tidak boleh kita langsung, aku cari yang 3 aja, tidak boleh. Harus yang pertama dulu. Pertama tidak mampu, baru yang kedua. Yang kedua tidak mampu, baru yang ketiga. Itu namanya tertib. Jadi ada kalanya bayar dam itu secara tertib. Kemudian ada kalanya istilah takhir. Takhir itu memilih atau pilihan. Takhir. Maksudnya apa takhir itu? Ya takhayyaru bainal khisali thalatha. Boleh memilih antara 3 perkara. 1, 2, 3. Ini macam-macam sanksinya. Oh, dia milih yang ketiga. Boleh, tidak apa-apa. Ini berarti kebalikan daripada tertib. Kalau tertib itu berurutan, tidak boleh pindah kecuali kalau dia tidak mampu. Tapi kalau takhir, dia mampu yang pertama, tapi capek yang pertama itu harus gini, bayar aja langsung sudah, sumpah bayar aja sudah. Cari yang kedua, boleh, tidak apa-apa. Nah, ini contohnya jadi itu maksud daripada takhir. Kemudian yang ketiga itu takdir. Takdir itu sebenarnya kalau arti aslinya qaddar itu menentukan, memperkirakan. Takdir itu yang ditentukan, yang diperkirakan. Maksudnya apa takdir ini Bapak sekalian? Yang takdila ila syai'in, yaitu berpindah. Jadi hukuman tadi itu berpindah kepada suatu hukuman, sesuatu. Qaddarahu syari' yang mana agama menentukannya. La yazidu tidak lebih, wa la yanqusu tidak berkurang. Agama yang menentukannya. Ini agama yang menentukannya, karena memang ini sanksi memang betul-betul ditentukan di dalam agama. Jadi itu maksudnya takdir. Kemudian yang keempat takdir. Takdir itu lebih ke dikalkulasikan lagi, karena ini tidak ditentukan dalam agama, akhirnya dikalkulasikan, kayak diuangkan dan seterusnya, itu takdir. Maksudnya apa? An yaqifa ala syai'in, yaitu apabila kita berada dalam satu keadaan yang tidak ditentukan di dalam agama, tidak ditetapkan di dalam agama. Terus bagaimana? Bal yuqawwimahu, namun di waktu itu dia harus mengkalkulasikannya. Jadi bayar dam itu dengan mengkalkulasikannya. Demikian nih. Nah, yang pertama sekalian adalah dam, tertib dan takdir. Apa aja sih ini? Tatkala kita melanggar suatu pelanggaran di dalam berhaji maupun umroh, kemudian bayar damnya itu adalah dam, tertib dan takdir. Jadi berurutan dan takdir ditentukan di dalam agama. Kapan kita bayar dam, tertib dan takdir? Dan takdir yaitu kata beliau, yajibu hadzal dam, wajib bayar dam yang model semacam ini, tertib berurutan dan takdir yang ditentukan dalam agama, itu di dalam 5 keadaan. Yang pertama, al-mutamattiu, kalau ada orang berhaji dengan haji tamattu. Haji tamattu yaitu umroh duluan baru berhaji. Nanti akan ada lanjutannya. Yang kedua, fautu al-wuqufi bi Arafah, yaitu apabila ada seseorang yang berhaji kemudian naasnya dia ketinggalan wukuf di Arafah, terlewat wukuf di dalam Arafah, maka nanti wajib bayar dam ini. Bagi orang yang ketinggalan Arafah, maka wajib bayar dam, tertib dan takdir. Yang ketiga, al-qarin, yaitu orang yang berhaji dengan haji qarin. Qarin itu berarti haji sama umrohnya itu berbarengan, okay? Karena beda dengan haji tamat. Kemudian yang keempat, tarku wajibin min wajibatil haji. Yang keempat, wajib bayar. Dan yang pertama yaitu tertib dan takdir, yaitu apabila dia meninggalkan wajib daripada wajib-wajib haji. Kalau dia meninggalkan wajib daripada wajib haji, maka bayar damnya tertib dan takdir. Dan yang kelima,
adalah mukhalafatun nadri, apabila dia menyalahi akan nadarnya, tidak melakukan nadarnya di waktu berhaji, maka bayar damnya adalah tartib dan takdir. Demikian. Kemudian kata beliau bahwa sekalian, nah ini yang dibahas oleh beliau. Adapun fidyah, tebusan bayar dam, tartib dan takdir itu apa tebusannya? Maka tebusannya adalah syatun, satu ekor kambing, tudzi'u fil udhiyah, yang sekiranya cukup untuk dijadikan binatang kurban. Jadi harus menyembelih kambing. Kambing yang seperti apa? Kambing yang cukup syarat digunakan untuk membayar udhiyah. Berarti kalau kambingnya itu di bawah 1 tahun umurnya, ya tidak sah. Karena ini layaknya kita berkorban. Kayak berkorban ini modelnya. Berarti kambingnya harus memenuhi syarat kriteria sebagaimana kriteria atau syarat kambing di waktu kita berudhiyah. Bukan berarti satu kambing, yang penting kambing yang kecil kita sembelih, ya tidak bisa. Harus cukup syarat juga. Seperti layaknya kita berkorban. Demikian ya. Kemudian kata beliau sekalian, fa'in ajazan, kalau tidak mampu, berarti ini kan tadi tertib dan takdir. Berarti nunggu tidak mampu. Kalau dia membayar atau menyembelih kambing kok tidak mampu, karena mungkin tidak ada duit sama sekali, sudah ini kita kesana aja hajinya sudah untung-untungan, sudah habis modal banyak ratusan juta seumpama, tidak mampu lagi bayar jam di sana, bayar jam berupa menyembelih kambing ini. Kalau dia tidak mampu, ya apa itu sanksi berikutnya? Shoma asyrata ayamin, dia harus berpuasa selama 10 hari, 3 hari di waktu berhaji, 7 hari puasa apabila dia pulang ke negaranya, pulang ke daerahnya. Jadi 3 hari di sana, 7 hari di sini. Nanti insya Allah akan ada rinciannya. Ini baru sekalian sanksi di dalam bayar dan tartib dan takdir. Demikian yaitu menyembelih kambing, kalau tidak mampu baru puasa 10 hari. Yang pertama, siapa sih yang wajib bayar dam semacam ini? Yang pertama adalah al-mutamatti'u, yaitu orang yang berhaji tamattu. Haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Kembali diingatkan ya. Haji tamattu itu adalah qaddamal umrah al haji, yaitu orang yang melakukan ibadah umroh terlebih dahulu daripada ibadah haji. Tatkala dia berhaji ke sana, tatkala musim haji tiba, dia datang ke Mekah. Tatkala datang ke Mekah, dia itu niatnya umroh. Nanti hajinya nanti aja niatnya. Setelah dia bermukim di Mekah, baru nanti niat dia untuk berhaji. Intinya mendahulukan umrohnya daripada hajinya. Ini namanya haji mutamatti. Hajinya namanya haji tamattu, orangnya namanya mutamatti, orang yang melakukan haji tamattu. Wasumya mutamatti'an, dan orang ini dinamakan dengan mutamatti'an, orang yang melakukan ibadah tamattu. Kenapa? Li tamattu'ihi, karena bersenang-senangnya dia bimahduratil ihram, dengan hal-hal yang diharamkan di waktu berihram, antara ibadah umrohnya dan antara hajinya. Jadi gini sekalian, anggap kalau kita datangnya itu cepat nih. Ini musim haji kan bulan Syawal nih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi akhir Syawal itu kita sudah berangkat ke sana. Akhir Syawal itu sudah berangkat. Kan ini musim haji masih sebulan, Dzulhijjah masih bulan depan, ini masih lama ini. Gitu. Akhirnya apa? Umroh duluan dia di sana, umroh duluan. Nanti hajinya nanti, berarti ini namanya haji mutamatti atau haji tamattu nanti orang ini. Gitu. Kenapa dinamakan tamattu? Karena dia bisa bersenang-senang dengan hal-hal yang diharamkan tatkala dia berihram antara umroh sama haji. Kalau dia sudah umroh selesai, udah tahallul umrohnya, dia santai kayak kita, sambil santai-santai mungkin pakai wangi-wangian atau berhubungan badan boleh sampai kapan? Nanti tatkala dia berihram untuk haji, kan berarti kan enak ini. Makanya dinamakan haji tamattu. Ini dinamakan ini namanya haji tamattu karena dia nyaman, dia sudah tidak memperdulikan hal-hal yang diharamkan tatkala dia dalam keadaan berihram, karena dia belum berihram untuk berhaji, namanya tamattu jadi. Kemudian saya lanjut, yajibu alaihi hadzal dam bi syurutin arba'ah, wajib bayar dam yang semacam ini bagi haji tamattu itu apabila ada 4 syarat. Karena memang keuntungannya dia mendapatkan keuntungan berupa bisa miqat untuk haji. Karena keuntungannya berupa miqat di dalam hajinya,
sekiranya dia itu yuhrim bihi, karena dia itu boleh nanti berihram dengan hajinya itu di kota Mekah, karena dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Ihramnya dia di kota Mekah. Ihramnya dia untuk hajinya itu sebagaimana layaknya penduduk Mekah. Kan kemarin Bapak sekalian kan ada nih, mikot itu tergantung kita, nih. Tergantung juga ibadahnya, entah itu ibadah umroh atau ibadah haji. Dan tentunya dilihat juga kita dari mana. Kan demikian, kalau kita dari Madinah maka tempat mikotnya adalah Bir Ali. Kalau kita dari Yaman maka tempat mikotnya adalah Yalamlam. Tapi kalau dia penduduk Mekah untuk berhaji, maka niat mikotnya, niat ihram itu ya dari Masjidil Haram pun boleh. Dari Masjidil Haram itu, makanya dia dapat keuntungan. Kalau kita umroh duluan, nanti kalau kita berhaji, itu keuntungannya, keenakan kita itu, kita tidak perlu kembali ke Yalamlam, tidak perlu. Kita kembali ke Bir Ali, tidak perlu. Bahasanya kita ini cukup sebagaimana layaknya orang Mekah. Ini keuntungannya. Ini makanya ya karena dia dapat keuntungan di sini, tapi dia dapat ya sanksi di sana, gitu kan? Dapat keuntungan di sini, tapi dia dapat sanksi di sana. Demikian, nah ini bahasanya. Yang pertama syaratnya sekalian, dia berumroh, dia berihram untuk umrohnya itu di bulan-bulan haji. Ya, kayak tadi yang saya contohkan tadi, berarti dia berumrohnya itu di musim-musim haji. Berarti di bulan Syawal itu karena masuk musim haji. Demikian ini. Kalau ahrama biha fi ghairi ashril haji fala damalaha. Kalau dia berihram di selain bulan-bulan haji, berarti berihramnya di bulan Ramadan. Okay? Berihramnya itu di bulan setelah Dzulhijjah, bulan Muharram, okay? Seumpamanya. Atau mungkin berihramnya itu di tanggal 15 Dzulhijjah, selepas daripada hari-hari tasyrik. Berarti itu kan bukan termasuk bulan-bulan haji. Kalau dia berihram di waktu itu, bagaimana? Ya tidak bayar, dia tidak ada urusan. Tidak ada urusan dengan haji, karena dia berihramnya itu di luar bulan-bulan haji. Beda kalau dia berihramnya untuk umroh itu di hari-hari atau di bulan-bulan haji, maka nanti bisa dinyatakan, bisa dinamakan itu haji tamattu. Yang kedua syaratnya alla yakuna min ahli hadiril Masjidil Haram, apabila dia bukan termasuk penduduk tetap Masjidil Haram. Apabila dia penduduk tetap, kalau kita kan enggak nih, kita bukan penduduk tetap, karena kita tadi itu niatnya untuk berhaji, cuma kita ya umroh duluan, jadi seakan-akan kita penduduk Mekah, tapi kita bukan penduduk tetap Mekah nih. Beda kalau penduduk tetap Mekah, memang dia di sana tinggalnya, tidak kemana-mana dia. Kalau dia berumroh, umroh duluan nanti dia berhaji, tidak ada masalah, dia tidak bayar dam di sana, dia tidak bayar dam. Kalau kita bayar dam, karena alasannya ya setidaknya yang kedua karena kita berihramnya tadi, karena kita bukan penduduk tetap di Mekah. Karena kita bukan penduduk tetap. Wahum, siapa itu penduduk Mekah itu? Penduduk tetap Mekah itu siapa? Yaitu man bainahu wa bainal haram, yaitu adalah orang yang tinggal antara tempat tinggalnya dan antara tanah haram Mekah itu di bawah 2 marhalah. Di bawah 2 marhalah. Jadi penduduk Mekah di sini bukan hanya Mekah saja tapi bisa jadi di luar Mekah pun juga sama, asalkan tidak melebihi 2 marhalah. Berapa 2 marhalah? 82 kilo. Ini berarti penduduk Jeddah itu masih dinyatakan ya seperti layaknya penduduk Mekah di dalam urusan haji. Dalam urusan, kalau dia ihram dulu, penduduk Jeddah ini ihram dulu untuk umroh, nanti hajinya maka tidak bayar dam dia. Dari alasannya ya dia masih kategori hadiri Masjidil Haram, karena dia termasuk penduduk Masjidil Haram atau penduduk Mekah. Demikian. Yang ketiga, an-yahujja fi nafsis sanah, syaratnya adalah dia berhaji di tahun itu. Dia berhaji di tahun itu. Kecuali kalau maaf nih, saya berumroh nih di bulan haji, saya berumroh. Berarti di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah saya bisa umroh dulu saya. Tapi kemudian hajinya kapan? Tahun berikutnya. Tidak haji saya cuma umroh aja. Maka bagaimana? Ya tidak bayar dia kalau kayak gitu, karena dia tidak niat haji. Dia cuma niat umroh aja. Makanya gini sekali, kenapa kok bayar dam? Karena dia niat umroh dulu, baru dia niat haji di tahun itu. Kalau dia tidak niat haji,
Walaupun dia berumroh di bulan haji, niat umroh di bulan haji, tetap dia tidak bayar dam gitu nih. Kalau dia hajinya bukan di tahun ini, itu di tahun berikutnya. Jadi demikian. Kemudian yang keempat, kalau sekalian saling di sini, yang keempat, alla yarji'a ilal miqat, orang tadi tidak kembali ke tempat miqatnya. Kecuali kembali ke tempat miqat nih, semuanya gini loh sekalian. Saya tadi itu sudah termasuk syarat yang ketiga nih. Anggap yang pertama dia haji tamattu, dia itu mutamatik umroh dulu. Kemudian dia umrohnya di bulan-bulan haji. Kemudian syaratnya kan ada 4 nih. Haji tamattu ini dia bayar dam ini, atau mutamatik dia mendahulukan umroh daripada hajinya, dia bakal dapat sanksi ini, yaitu berupa bayar dam dan takhir ini apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama, syaratnya kalau dia berihram di bulan-bulan haji dan dia bukan termasuk penduduk tetap di sana, dan dia hajinya di tahun itu. Kalau hajinya di tahun berikutnya dia tidak bayar dam. Dan yang keempat, dia tidak kembali ke tempat mikotnya, ke tempat asalnya. Kalau dia kembali ke tempat mikotnya, saya sudah tetap di Mekah nih karena tadi saya umroh di sini. Tatkala saya berhaji, saya kembali ke tempat semula, kembali ke niatan semula, yaitu kalau kita mungkin ke Yalamlam mungkin Pak, kembali ke Yalamlam, niat mikot di sana ya, tidak bayar jam nantinya, gugur bayar jamnya. Tapi masalahnya kan kita kadang malas nih, karena kalau kembali lagi ke sana, ke tempat umroh, ngambil mikot untuk umrohnya, kan lambat, jauh. Kalau kita ke sana, ini membutuhkan waktu, banyak padat orang ini. Saya kayak orang di sini aja, saya kayak orang yang ada di Masjidil Haram, saya di sini aja mikotnya. Ya ini yang menyebabkan dia wajib membayar dam. Tapi kalau dia kembali lagi ke tempat mikot semula, maka tidak bayar dam. Demikian dan gugur kewajiban membayar dam. Tidak masalah dia tamattu itu tidak masalah. Asalkan tadi dia kembali lagi ke tempat mikotnya. Begitu demikian sekali. Taraka yuhrimu bil umrah min miqatihi, fa idza raja ila miqatihi aw ila ayyi miqatin afaqiyin akhar saqata dam. Terkadang sekalian kita ini berumrah itu ngambil mikotnya di tempat kita umroh. Berarti kalau kita kan terkadang di Yalamlam atau di Bir Ali. Kalau kita itu dari Indonesia itu biasanya Yalamlam, karena kita arah Yaman. Kalau kita kembali ke tempat mikot tadi, kalau kita mau berhaji, kita kan ngambil mikot lagi kita kembali ke Yalamlam, atau ke tempat-tempat yang memang di luar dari kawasan tersebut, di penjuru dunia. Kalau Indonesia kan ke Yaman, berarti ke Yalamlam. Kita kembali ke Yalamlam. Maka kalau kita kembali ke Yalamlam untuk ngambil mikot untuk haji, maka gugur kewajiban bayar damnya. Masalahnya terkadang kita tuh malas kalau sudah sampai sana. Karena tentunya kalau pakai rombongan banyak, ya ngapain kita ke sana lagi jauh, nanti mending ya sudah niat sini. Tapi ingat bayar dam berupa menyembelih kambing. Demikian nih. Wa taratan yuhrimu bil umrah min mahallin ma'anna lahu, fa idza raja ila mahalli ma'anna lahu aw ila ayyi miqatin aw ila masafati qasrin saqata dam. Sama nih, ini seperti layaknya yang pertama. Jadi intinya kalau kita kembali ke tempat semula untuk mengambil mikot untuk hajinya, maka nanti gugur kewajiban bayar damnya. Demikian ini yang pertama sekalian, bayar dam itu wajib tartib dan takdir. Kapan itu? Kalau kita mutamatik, kalau kita itu mendahulukan umroh daripada haji. Dan ini apabila umrohnya itu di hari-hari haji atau di bulan-bulan haji. Tapi kalau umrohnya kita di selain bulan haji tidak ada urusannya dengan ini, tidak apa-apa. Ini masalahnya kalau kita berumroh di bulan-bulan haji. Demikian makanya bahasanya mutamatik. Nanti bisa kena sanksi Bapak sekalian. Yang kedua Bapak sekalian adalah ketinggalan wukuf di Arafah. Kalau ada di antara kita ketinggalan wukuf di Arafah, maka wajib bayar dam ini, tartib dan takdir. Itu dinamakan dengan damal fawad, dam bayar dam karena kelewatan wukuf di Arafah. Faidah fatahu wukuf di Arafah, apabila ada seorang yang melakukan haji tertinggal wukuf di Arafah, yajibu alaihi hadad dam, wajib bagi dia untuk membayar dam ini. Wa tahallal, dan dia tahallul, bayar dam ini dan dia tahallul. Min ihramihi bi amali umrah, daripada ihramnya untuk mengerjakan amal-amal umrah.
Fayatufu, maka dia tawaf, wa yas'a, dan dia sa'i, di dalam yas'a kalau dia tidak sa'i ba'da tawafil qudum, setelah tawaf qudum semula. Tsumma yahlil, kemudian dicukur rambutnya, wa alaihi qadha, dan wajib bagi dia mengganti hajinya ini karena hajinya tidak tuntas. Karena kalau ketika wukuf di Arafah itu ya mau tidak mau dia wajib mengulang hajinya karena haji itu adalah Arafah. Makanya terkadang sekalian kasihan juga sih terkadang ini yang viral-viral yang sekarang ini, yang kemarin ini kan banyak yang melakukan haji plus itu yang ya tidak boleh wukuf di Arafah. Ada yang selamat sampai sana tapi tak kalah melakukan ibadah hajinya terhalangi, khawatir kalau kita itu mangit yang lain sudah bisa, pas wukuf tidak boleh. Karena kalau pas wukuf itu lebih ketat nih, karena kalau kita tidak pakai visa haji itu ya harus kuat-kuatan tekengan bahasanya. Kalau tekengannya kuat, bayarnya banyak, kemudian keluar nusuk hajinya, maka boleh dia untuk melakukan wukuf di Arafah. Tapi kalau tidak keluar nusuknya, jangan harap. Intinya kalau kita sudah ibadah, sudah niat ihram haji, semuanya sudah pas, terkendala, tidak bisa wukuf di Arafah, maka bagaimana? Wajib bayar dam ini. Tapi selain itu, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, tahallul. Apa itu tahallulnya? Ya tawaf, sa'i, kemudian mencukur rambut, dan wajib mengganti. Ini berarti hajinya tidak tuntas. Makanya ya lebih baik itu ya ketenangan nih, karena kayak apapun itu ya kalau kita pakai visa haji aja sampai mau haji plus haji furoda atau haji apa, kalau visanya visa haji itu aman karena tidak bakal ketar-ketir. Tapi kalau visanya itu visa lainnya ya tingkat kekhawatiran itu juga berat. Siapa tahu tidak dapat izin, tidak dapat nusuknya, ya terpaksa kita tidak bisa menyempurnakan hajinya. Intinya semacam itu sekalian, karena sekarang itu kayak gitu banyak apa nih yang semacam itu di sana-sana. Itu semacam itu nih. Intinya kalau Allah mudahkan, yang mudahan kita yang bisa berhaji dengan visa haji, dengan haji yang sempurna. Ini amin. Kemudian sekali di sini wa yakunu dam fi hajjatil wada' ba'da ihram biha. Kemudian saya lanjut, yang ketiga adalah al-qarin, yaitu tatkala kita melakukan haji qarin. Qarin itu apa sih sekalian? Yaitu orang yang membarengkan hajinya dan umrohnya dengan ihram yang satu. Jadi tatkala dia niat berihram, niatannya dua, niatan untuk haji dan juga niatan untuk umroh. Maka orang ini yang niat haji qarin ini wajib bayar dam dengan dua syarat. Wajib bayar dam ini dengan dua syarat. Yang pertama, dia bukan termasuk penduduk tetap Masjidil Haram. Kalau dia penduduk tetap di sana, maka tidak bayar dam. Tidak bayar dam. Alasannya ya karena kita dari luar, kita tidak bakal penduduk tetap sana. Kemudian yang kedua, dia tidak kembali ke tempat mikot sebelumnya. Jadi kalau dia kembali ke tempat mikot sebelumnya, ya akan gugur nanti kewajiban membayar dam. Demikian. Ya, itu pun apabila dia sebelum dia memulai melakukan nusuk daripada ibadah umrohnya seperti ibadah hajinya seperti wukuf, tawaf qudum dan yang lain-lainnya. Jadi semacam ini intinya sekalian, bisa jadi orang itu bayar dam, wajib tartib dan takdir. Itu yang keempat apabila dia berhajinya itu dengan cara qori. Demikian intinya haji Qiron, haji Qiron. Kalau orangnya Qorin, jadi orang Qorin tadi itu adalah seorang yang berhaji yang menggabungkan haji dan umroh. Umroh itu namanya Qorin, orangnya Qorin. Tapi kalau hajinya biasanya haji Qiron. Kalau tadi itu yang pertama hajinya namanya haji tamattu. Orangnya yang melakukan itu namanya mutamatti. Orangnya namanya mutamatti. Demikian ini. Dan insyaallah mungkin kita nanti dengan sekalian di dalam pertemuan yang akan datang, masalah yaitu diantara siapa-siapa saja yang wajib membayar dam ini. Biar cepat selesai karena ini pembahasannya terakhir. Jadi kalau bayar dam ini terakhir, dan nanti setelah ini baru pelengkap, yaitu berziarah ke kubur Nabi, kan itu sebagai pelengkap. Karena memang ada ibadah haji itu, amal ibadah itu di Madinah itu tidak ada nih. Sampai wukuf di Mekah,
sampai di Musdalifah di Mekah, sampai di Mina itu di Mekah, tidak ada di Madinah. Madinah itu sebagai pelengkap ziarah kita, ibadah kita di Mekah, yaitu dengan mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan perihal hukum berziarah ke kubur Nabi itu apa hukumnya. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, tidak tanggungan, hukumnya wajib. Bagi yang mampu untuk berziarah ke kubur Nabi, maka hukumnya wajib berziarah kepada Nabi. Ada pendapat yang semacam itu. Insya Allah kita lalui nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Masalah afiyah. Kurang lebih saya beri maafin pada betul kata yang tidak berkenan. Mungkin itu dulu. Ini kenapa Bang Sudi? Ada yang tanya Mas sekalian, Mas Rudi? Ini Mas Ismail ini. Yang tadi mengunjungi makam Nabi itu setelah haji. Iya, setelah haji. Itu di sana itu bukan berapa jam itu dulu. Oke, ini sebetulnya kalau sekalian Madinah sama Makkah itu ratusan kilo jaraknya tuh ratusan kilo. Kalau kita pakai kereta cepat itu ya 4 jaman kata pokoknya lumayan lama, lumayan. Itu pakai kereta cepat Ini kalau kita pakai anu biasa itu bisa 8 jam. Pokoknya ratusan kilo ini, kilometernya, jaraknya. Tatkala kita beribadah haji maupun umroh, ya boleh, tidak disyaratkan harus setelah umroh kita atau harus setelah haji kita, tidak disyaratkan. Yang jelas kalau dia berziarah, dia melakukan ibadah haji, tidak sempurna kalau dia tidak mengunjungi kepada Nabi. Ini nanti akan ada pembahasannya setelah ini sebagai penutup. Intinya pelaksanaannya tergantung travelnya. Kalau kita mungkin mau melakukan umroh, datangnya travelnya itu agendanya di Madinah dulu, baru di Mekah dengan beberapa pertimbangan silakan. Tidak apa-apa, sama juga ini tidak masalah, tidak masalah kalau semacam itu Intinya tetap kalau kita sudah sampai sana, alangkah indahnya, alangkah baiknya kita juga menginjakkan kaki untuk berziarah ke kubur Nabi. Jangan sampai tidak mungkin demikian Kalau tidak berarti dia sudah renggang dengan kata Nabi. Dia sudah menjauh dari kata Nabi. Karena kata Nabi, siapa orang yang berziarah ke kuburku, maka sama halnya dia berziarah kepada tatkala aku hidup. Karena Nabi nanti akan ada beberapa hadisnya nanti. Ini sama demikian Dan perbedaannya kalau di Madinah itu biasanya lebih adem, lebih dingin, lebih nyaman, sejuk daripada di Mekah. Itu biasanya. Kayak kita kemarin sana itu di Madinah itu mesti dingin, enak. Dingin. Kalau di Mekah itu panas. Di Mekah itu panas. Demikian Tadi yang ditanyakan apa Mas Ismail? Itu kayaknya ditanyakan bagaimana? Intinya tidak harus didahulukan. Ini boleh nanti. Jadi kalau biasa kalau di sini ya lakukan ibadah haji dulu baru nanti di Madinah. Tapi prakteknya boleh ke Madinah dulu boleh. Lalu dia melakukan ibadah haji maupun umrohnya. Demikian. Tergantung travelnya sih biasanya. Mungkin menjadi. Tanya ini baru warisan. Warisan. Kan kita kan biasanya punya anak. Nanti kita punya anak lagi sama istri yang lain. Terus kita punya harta dari istri yang pertama. Karena anak ini kan dulu kan baik sama kita. Karena anak yang lain aja ikut. Apakah anak ini berhak mendapat warisan dari harta orang tuanya? Ini perlu digarisbawahi sekalian. Untuk masalah warisan itu kita harus tahu ahli warisnya. Nya itu kembali ke siapa? Nya itu kembali ke yang mati, yang meninggal. Jadi tak kala ada suami istri, yang meninggal suami, maka yang berhak mewarisi harta suami itu adalah ahli waris suaminya. Kalau dia ini ternyata nikahnya itu sampai 5 kali nikah, di Bontang pernah nikah, di Sangkulan pernah, di Kalu orang pernah, Bengalon pernah, Rantau pernah, ada semuanya anaknya. Dia mati nih bapaknya ini, semuanya dapat. Karena itu adalah anak daripada si mayit, anak daripada si yang meninggal, tetap dapat. Loh, itu dia tinggal sama saya, tetap dapat. Makanya kalau sampai nikahnya itu sembunyi-sembunyi, nikah siri ada yang tahu, kemudian sampai punya anak, berojol punya anak, gitu itu tetap dapat jatah itu. Kalau sampai meninggal tetap dapat jatah itu. Jangan sampai enggak
Makanya kenapa kok dipublikasikan, kenapa kok disuratkan gitu? Biar orang lain tahu, tatkala meninggal, oh anaknya di Rantau Kulung tuh ada, anaknya Mas Subli tuh ada di sana, seumpama gitu gitu. Kalau tiba-tiba, kalau tidak ada yang tahu nih, tidak ada yang tahu, secara agama tetap dapat itu. Kalau tidak ada yang tahu, kemudian hartanya yang warisannya beliau ini habis, diambil anaknya di sini, yang anak yang siri, anaknya dari istrinya yang siri itu tidak dapat. Berarti ngambil harta anak yatim yang sebelah sana, ini itu harta jatahnya mereka gitu. Jadi intinya perlu digarisbawahi ini, ahli waris itu adalah ahli waris daripada yang meninggal. Kalau yang meninggal itu istrinya, istri yang pertama meninggal, okay? Kemudian punya anak dari istri yang pertama, istri yang kedua punya anak dia nih. Terus dari istri yang kedua dapat enggak? Ada apa? Bukan anaknya istrinya kok. Yang dapat itu adalah anak istrinya yang meninggal. Kalau dia istri yang pertama itu anaknya 5, ya 5 itu yang dapat. Anak bawaan sampean tidak dapat. Anak istri kedua tidak dapat. Kecuali kalau sampean yang meninggal berarti ya anak si mayit kan gitu. Siapa yang sah dinamakan anaknya mayit, ya itu sudah dia dapat. Gitu ya. Jadi intinya semacam itu. Jadi, makanya kita harus tahu ahli waris apa sih? Ahli waris daripada yang meninggal. Yang meninggal itu siapa? Ya tergantung siapa yang meninggal. Gitu ya. Ini. Kalaunya ayah, kan ayah itu dapat. Suami meninggal, ayahnya istri dapat, dia dapat, bukan ayahnya. Yang dapat adalah ayah si mayit, gitu nih. Kalau ayahnya ada, ayahnya dapat. Ini anak si mayit, gitu nih. Anak si mayit, gitu nih. Tak kala suami yang meninggal, istrinya dapat enggak? Dapat. Kalau kita bicara istri dapat istrinya. Tapi istri yang sah ya, maksudnya istri yang tidak terceraikan, gitu. Kalau istri tadi ada istri sirinya tadi, istrinya tuh 3 atau 4 istrinya, dia meninggal. 4-4 itu masih aktif jadi istrinya, dia meninggal, 4-4-nya dapat jatah, 4-4-nya dapat warisan 4-4-nya. Kalau dia punya istri 4, ini kalau mantan istri beda lagi, mantan istrinya sampai meninggal, ya tidak ada kaitannya dengan mantan istrinya. Kalau anak kan berarti kan masih statusnya anak si mayit. Mungkin demikian nih Bang Subli karena mungkin banyak warisannya, makanya nanyakan warisan itu luar biasa. Bagi-bagi lah nanti. Mungkin demikian kita sekalian. Insyaallah kita akan nanti masalah afiah dan dunia saya mungkin maaf dan untuk keadaan berkenan. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.